Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Geobaldon Lakarode, biasa disapa Aldo. Pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, Esfil M. Hum. Saya berkuliah di Universitas Flores, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora. Jadi, topik utama yang akan menjadi pembahasan saya pada kali ini adalah analisis permasalahan otonomi daerah. Ada 4 permasalahan yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, pajak dan retribusi daerah, kedua, transfer ke daerah, yang ketiga, badan usaha milik daerah atau BUMD, yang keempat, pemerintahan desa. Sebelum kita lebih lanjut berbicara terkait dengan permasalahan otonomi daerah, kita harus perlu mengetahui dulu apa itu otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masalah pertama tentang pajak dan retribusi daerah, yaitu kita berikan sedikit gambaran singkat masalahnya. Permasalahan yang sering terjadi yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Banyak masyarakat yang masih terlambat atau tidak membayar pajak karena kurang memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Potensi kebocoran penerimaan daerah pengelolaan pajak dan retribusi yang belum optimal dapat menyebabkan adanya kebocoran penerimaan akibat lemahnya pengawasan atau praktik yang tidak transparan. Pelayanan publik yang belum maksimal, sebagian masyarakat merasa bahwa pelayanan pemerintahan belum sebanding dengan pajak dan retribusi yang dibayarkan, sehingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketimpangan kemampuan keuangan daerah. Tidak semua daerah memiliki potensi pajak yang sama. Daerah yang ekonominya berkembang memperoleh PAD lebih besar dibandingkan daerah yang masih berkembang. Pemanfaatan PAD yang belum efektif masih ditemukan, penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran, sehingga manfaat pajak dan retribusi belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Gambaran umum dan gagasannya. Masalah ini dianalisis menggunakan teori desentralisasi fiskal. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola sumber pendapatannya sendiri, agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari permasalahan di atas, saya coba menganalisis sesuai dengan perspektif saya sendiri, yaitu otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian daerah. Namun, tujuan tersebut sulit tercapai apabila pengelolaan pajak dan retribusi belum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem pengawasan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pemungutan pajak, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Sebagai contoh, saya ambil yang terjadi di Kabupaten Ende, yaitu penerimaan pajak daerah masih menghadapi tantangan karena tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal, dan potensi sektor seperti pariwisata, perdagangan, serta parkir belum dimanfaatkan secara baik. Akibatnya, PAD atau pendapatan asli daerah belum meningkat secara signifikan, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masih sangat bergantung pada dana dari pemerintahan pusat ke daerah. Permasalahan kedua yang menjadi pembahasan saya yaitu transfer ke daerah. Gambaran singkat masalah terkait dengan transfer ke daerah. Permasalahan transfer ke daerah yaitu ketergantungan daerah terhadap dana pusat. Banyak pemerintah daerah yang masih bergantung pada transfer dan dana dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah atau PAD-nya masih sangat rendah. Akibatnya, kemampuan daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunan menjadi sangat terbatas. Ketimpangan antar daerah dengan potensi ekonomi tinggi memperoleh PAD yang besar, sedangkan daerah yang memiliki sumber daya terbatas masih sangat bergantung pada dana transfer. Hal ini menyebabkan pembangunan antar daerah belum merata. Pengelolaan anggaran belum efektif,
Sebagai daerah yang belum mampu mengelola dana transfer secara efisien, masih kita temukan anggaran yang tidak tepat sasaran, proyek yang kurang bermanfaat, hingga keterlambatan pelaksanaan pembangunan. Gambaran dan umum beserta gagasannya. Masalah ini dianalisis menggunakan teori perimbangan keuangan pusat dan daerah. Teori ini menjelaskan bahwa transfer keuangan dari pemerintah pusat bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih merata. Dari permasalahan di atas, saya coba kembali menganalisa sesuai dengan perspektif saya, yaitu transfer ke daerah merupakan instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Namun, kembali lagi pada tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, rendahnya kemampuan daerah menggali PAD, serta belum optimalnya tata kelola anggaran. Agar transfer ke daerah lebih efektif, pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas perencanaan pembangunan, sekaligus dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana pusat dapat dikurangi. Contoh kasus di Kabupaten Ende. Di Kabupaten Ende kita masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan jalan, fasilitas, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Sementara itu, berkaitan dengan PAD Kabupaten Ende masih sangat relatif terbatas, sehingga kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan secara mandiri belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan potensi daerah seperti sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM sangat diperlukan agar ketergantungan terhadap transfer pusat dapat berkurang. Permasalahan ketiga yang menjadi pembahasan saya di sini adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Gambaran singkat masalah terkait dengan BUMD. Permasalahan yang sering kita lihat atau terjadi pada BUMD adalah masih rendahnya keuntungan yang diperoleh akibat pengelolaan yang belum profesional. Beberapa BUMD bahkan belum mengalami kerugian karena lemahnya manajemen, kurangnya inovasi, serta adanya campur tangan kepentingan politik dalam pengambilan keputusan. Gambaran umum serta gagasan. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola potensi daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pengaturannya antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari permasalahan di atas, saya kembali menganalisa menurut perspektif saya terkait dengan BUMD. BUMD memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena dapat menjadi sumber PAD sekaligus menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Namun, ada berbagai permasalahan seperti lamanya tata kelola, rendahnya profesionalisme, dan kurangnya inovasi membuat banyak BUMD belum mampu mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Itu memilih pengelola berdasarkan kompetensi, memperkuat pengawasan, dan mengembangkan usaha sesuai potensi daerah. Contoh kasus yang saya ambil di Kabupaten Ende, yaitu pengembangan BUMD masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Ende. Padahal daerah ini memiliki potensi di sektor wisata, pertanian, dan perdagangan yang dapat dikelola lebih baik melalui BUMD. Jika dikelola secara profesional, BUMD dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Permasalahan keempat yang menjadi pembahasan saya di sini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Gambaran singkat masalah. Permasalahan DPRD dalam otonomi daerah yaitu pengawasan belum optimal dalam beberapa daerah. DPRD belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sehingga masih terjadi penyimpangan penggunaan anggaran dan program pembangunan. Kepentingan politik lebih dominan. Keputusan DPRD terkadang dipengaruhi kepentingan partai politik atau kelompok tertentu, sehingga kepentingan masyarakat kurang menjadi prioritasnya.
Kualitas sumber daya manusia. Tidak semua anggota DPRD memiliki pemahaman yang memadai mengenai penyusunan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, sehingga kinerja lembaga menjadi kurang efektif. Gambaran umum serta gagasan terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bersama kepala daerah, DPRD memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi atau membentuk peraturan daerah. Yang kedua, fungsi anggaran atau membahas dan menyetujui APBD. Dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Saya coba menganalisa secara perspektif saya sendiri terkait dengan permasalahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam konteks hukum otonomi daerah. DPRD memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan otonomi daerah yang demokratis serta akuntabel. Namun, ada berbagai macam kendala seperti kepentingan politik, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kapasitas anggota DPRD dapat menghambat tercapainya pemerintahan daerah yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetisi anggota DPRD, penguatan fungsi pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jadi, terkait dengan informasi di atas, penjelasan di atas, harus perlu kita ketahui bahwa untuk menjadi anggota DPRD, seseorang harus mempunyai intelektual, mempunyai SDM yang bagus atau memadai supaya bisa dapat memikirkan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Dan perlu diingat lagi bahwa untuk menjadi anggota DPRD, dia tidak bisa memikirkan untuk kepentingan politik pribadinya, tetapi dia harus lebih banyak mementingkan pikirannya untuk kepentingan masyarakat. Karena apa? Karena memang DPRD ialah secara langsung dia punya tujuan, tugas, dan fungsional itu membantu masyarakat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, yang menjadi anggota DPRD harus mempunyai SDM yang memadai supaya tidak terjadinya kesalahan-kesalahan seperti adanya korupsi dan lainnya. Contoh kasus di Kabupaten Ende. DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan APBD dan pembangunan daerah. Namun, masyarakatnya masih mengharapkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran, terutama pada pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan. Selain itu, DPRD diharapkan lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Sekian saja video pemaparan materi saya berkaitan dengan penganalisian hukum otonomi daerah. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.